Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Virjaniati dengan NPM 1211257015 izin mempresentasikan kasus yang kami ambil adalah terkait pemakaian atau penggunaan artificial intelligence dengan dilema etik penentuan sebagai penentu keputusan. Baik, sebagai awalan atau mukadimah, kita akan dengarkan bersama bahwasanya latar belakang kasusnya adalah sebuah rumah sakit swasta menggunakan AI untuk menentukan 1. Prioritas pasien, 2. Estimasi lama rawat inap, 3. Apakah pasien ini layak untuk mendapatkan layanan premium, dan yang terakhir adalah layak nggak nih dapat tindakan ya. Nah, setelah sistem ini dijalankan, muncullah kasus. Apa nih dalam hal ini? Pertama, pasien BPJS kok kayaknya bakal ditolak gitu ya. Yang kedua, pasien lansia juga kok penolakannya cukup tinggi gitu. Yang ketiga, algoritma AI ini tidak pernah dilakukan audit. Nah, apa nih? Kita harus analisis di mana? Yang pertama, terkait analisis etika dan tata kelola rumah sakit. Apa yang harus kita bahas di sini adalah tiga variabel analisis. Yang pertama, terjadinya bias terkait algoritma. Jadi sini pasien BPJS dan lansia secara otomatisasi dilacak skornya rendah oleh sistem, sehingga tidak mendapatkan nomor antrian atau tidak mendapatkan pelayanan. Kemudian yang kedua, adanya lack of explainability. Jadi keputusan medis vital ini diambil oleh sistem tanpa melibatkan peran dokter atau pasien itu. Jadi tidak adanya transparansi atau penyampaian informasi di awal. Nah, yang terakhir adalah terkait tiadanya peran dari human atau people dalam circle penentu keputusan. Jadi tanpa human in the loop. Jadi keputusan AI ini ditelan mentah-mentah demi efisiensi tanpa adanya validasi klinis atau clinical appointment dari dokter ataupun tenaga medis yang berwenang. Nah, analisis yang berikutnya kita coba pakai prinsip terkait good corporate governance. Jadi sini kita akan mengangkat 4 variabel. Apa saja sini? Yang pertama transparansi, yang kedua accountability, yang ketiga responsibility, dan yang terakhir fairness. Terkait transparansi, tentunya kita akan nilai jadinya tidak transparan, jadinya pelanggaran berat. Terkait akuntabilitas, ini juga susah, gagal pengawasan. Mengapa? Kok bisa jalan sistemnya tanpa diawasi atau tanpa diaudit? Yang ketiga, terkait responsibility, ini menjadi tidak patuh atau tidak patuh regulasi. Mengapa? Karena tujuannya, poinnya tuh cuma mengejar efisiensi dan dengan mengabaikan hak pasien dan keluarga. Dan yang terakhir adalah fairness. Di sini adanya seolah-olah diskriminasinya total gitu ya terkait pasien BPJS maupun pasien lansia. Analisis yang berikutnya yaitu analisis yang kita hubungkan dengan apakah ini perlu menggunakan stakeholder atau shareholder primacy. Dalam hal ini lebih prefer atau cenderung kita menggunakan stakeholder teori atau primacy. Kenapa? Ini menjadi solusi yang paling ideal. Kenapa? Karena ketika kita sudah memikirkan ini, kita menggunakan regulasi yang berlaku saat itu, sehingga tetap akan mempertimbangkan ketika kita pakai, kita menyalahi undang-undang atau peraturan atau tidak, atau regulasi. Analisis yang berikutnya yang dihubungkan dengan environment, kemudian sosial, kemudian governance sendiri, serta hak perlindungan konsumen. Terkait fokus sosial, di sini dapat nyata terlihat bahwasanya rumah sakit gagal menjalankan regulasi terkait undang-undang kesehatan, yaitu hak pasien dan keluarga. Kenapa? Karena endingnya munculnya diskriminasi. Kalau ada diskriminasi, tentunya merusak keadilan sosial dan menurunkan derajat kesehatan masyarakat. Yang kedua, terkait governance, terjadi kelalaian atau kurangnya fungsi monitoring dari kegagalan pemimpinan dalam pengawasan teknologi baru. Kan ini penggunaan baru nih, sistem yang baru yang mau dicoba, trial and error. Jadi, di sini terjadi digital governance failure. Pada divisi apa? Divisi IT dan manajer umum SDM juga bisa, atau operasional. Terkait hak perlindungan konsumen, apa yang dilanggar di sini? Yang pertama, hak atas informasi. Kalau di rumah sakit itu setiap pasien berobat, baik rawat jalan maupun rawat inap, pasien itu berhak mendapatkan general consent. Jadi informasi yang dibutuhkan lengkap terkait apa nih yang layak, apa yang boleh, apa yang enggak gitu. Nah, pasien ini tidak disampaikan bahwasanya kita sekarang menjalankan prioritas menggunakan algoritma AI. Kemudian yang kedua, apa yang dilanggar lagi terkait perlindungan konsumen, yaitu hak mendapatkan pelayanan yang adil.
Analisis yang berikutnya yaitu terkait pelanggaran tadi dikaitkan dengan bioetika medis. Di sini kita angkat 3 variabel. Yang pertama yaitu variabel keadilan. Tentunya bakal nampak bahwasanya ini pelanggaran yang berat gitu ya, karena tidak adil. Alokasi sumber daya kesehatan wajib secara adil terdistribusi secara merata, bukan ditentukan oleh sosial ekonomi, kemampuan dari pasien, kemudian atau usia pasien. Nah, prinsip yang variabel yang kedua yaitu beneficence. Di sini ada unsur berbuat baik atau tidak. Ketika AI dirancang hanya untuk memaksimalkan fungsi atau target dari rumah sakit, bukan diprogram berorientasi pada kesembuhan dan kenyamanan pasien gitu ya. Dan yang dilanggar yang berikutnya adalah terkait non-maleficence. Di sini kan harapannya tidak merugikan, tetapi ketika terjadi penundaan, penolakan atau nomor urut prioritas nanti di nomor akhir, sehingganya akan merugikan ketika pasien itu punya penyakit yang lebih berat, akan menimbulkan kita namakan sebut saja dia dengan preventable harm, yaitu keparahan yang fatal sehingga nanti akan terjadi kematian. Nah, solusi apa yang bisa kita berikan untuk kasus seperti ini? Kita memberikan rekomendasi, ada 5 rekomendasi. Yang pertama yaitu coba tata kelola AI-nya atau AI governance-nya diperbaiki, yaitu terkait human in the loop mandate. Jadi di sini wajib menetapkan kebijakan bahwa AI hanya berfungsi sebagai clinical decision support. Jadi dia cuma support system, bukan sebagai final decision maker-nya, bukan gitu ya. Jadi keputusan final 100% itu ada di tangan dokter atau dalam hal ini adalah DPJP. Yang kedua, terkait tata kelola AI yaitu adanya pentingnya digital ethic committee. Jadi ada pembentukan komite apa nih? Komite etik dalam hal apa? Dalam hal digital, yang merupakan gabungan antara komite etik rumah sakit, kemudian bagian pelayanan medis, bagian IT, dan secara aspek legal hukum gitu ya, untuk menguji setiap software sebelum diimplementasikan. Rekomendasi yang kedua sebagai jalan keluar dari kasus ini adalah kebijakan etika digital. Apa nih yang harus kita bangun? Di sini kita harus membangun ethical by design. Kita harus program ulang nih AI-nya, menghapus variabel-variabel yang menjadi penentu prioritas itu kita hilangin ya. Jadi bobot utamanya nanti akan diprioritasin dari indikator medis murni. Nah, yang kedua, jangan pernah di skip. Pentingnya digital informed consent. Transparansi dari awal. Pelaksanaan general consent itu wajib bagi semua pasien rawat jalan maupun rawat inap. Dan pasien wajib diberi edukasi bahwa rumah sakit akan menggunakan teknologi untuk memproses data tanpa mengurangi hak pasien dan keluarga atau hak layanan standarnya. Jalan keluar yang ketiga yaitu mekanisme audit. Udah jalan nih, sistem udah dibentuk, komite udah dibentuk, program udah diprogram ulang. Kemudian apa yang penting di sini? Harus ada mekanisme audit dari AI itu sendiri. Yang pertama, auditnya audit apa? Boleh audit internal atau audit eksternal. Audit bulanan internal. Kalau dalam hal ini di rumah sakit itu kita harus mengenal adanya case manager atau MPP, manajer pelayanan pasien. Jadi MPP ini akan mengaudit secara harian pasien-pasien yang kemungkinan menjadi atau berpotensi merugikan. Kemudian yang keempat yaitu adanya perlindungan pasien terkait kita bangunlah sistem whistleblowing system, kemudian ada otomatik kayak alarm otomatis gitu yang muncul ketika misalnya sistem menyalahgunakan atau memberikan kesimpulan yang false. Nah, yang terakhir dari semuanya adalah penting sekali untuk dari rumah sakit kita akan memberikan strategi komunikasi publik ke arah publiknya, yaitu pernyataan resmi untuk mengakui adanya kesalahan, kemudian adanya action plan disclosure, ada penghentian sementara atau moratorium bahwasanya aplikasi ini dihentikan sementara untuk penggunaan, dan stakeholder engagement, adanya dialog terbuka dengan para penentu keputusan. Demikian presentasi yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.